Bagaimana caranya mengganti oli atau oli kulkas satu pintu isinya adalah 200 mili ya Bang. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana cara mengganti oli kompresor kulkas. Bagaimana caranya, perhatikan baik-baik. Yang jelas ini adalah tutor bagaimana caranya mengganti oli. Oli ini diganti pada saat Anda ketemu dengan kasus kulkas Anda yang ketusuk pisau, satu, yang kedua kemudian macet, yang ketiga nyetrum. Ya, ini harus diganti olinya. Kalau nggak diganti olinya nanti akan menyebabkan umur si kompresornya Bang. Umur si kompresornya ini nggak lama. Bagaimana cara gantinya? Perhatikan baik-baik. Ini kulkasnya udah bocor ya temen ya. Jadi kalau udah bocor nih bisa kita potong Bang. Ini bisa kita potong, ini bisa kita potong. Ini udah nggak ada freonnya teman-teman ya, karena ini riwayatnya adalah bekas ketusuk pisau. Kulkasnya satu pintu ya, agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Ini udah nggak ada freonnya temen ya. Potong jeder, kemudian dipotong. Nah, perhatikan baik-baik cara ganti olinya gimana. Trik and intriknya bagaimana? Oke, udah. Nah, ini adalah pipa hisap atau pipa yang buat ngisi freon. Nanti pentil akan nempel di sini nih. Jangan lepas. Nah tuh. Oke, selanjutnya kita tinggal lepas untuk kaki-kakinya. Ini bautnya kita lepas. Nih, dapat di pojok. Ini saya tetesin oli, biar apa? Biar gampang pada saat saya ngebongkarnya ini pojokan. Nih, nah nih. Nah, dilepas dulu Bang. Nah, lepas. Ini lepas lagi. Ini yang dibilang namanya relay, yang sering dibilang-bilang sama Detetum relay. Nah, lepas lagi nih yang overloadnya. Nih, kita lepas, keluarin bautnya. Ini buka dapat. Ini juga yang pojok. Nah, seperti ini. Nah, angkat, dapat. Kemudian kita tinggal balik aja kayak gini teman nih. Kita tinggal angkat seperti ini, jeder. Nah tuh olinya kayak gitu nih. Ini adalah oli yang sudah terkontaminasi namanya ini, atau bercampur dengan air. Dicatat baik-baik, untuk oli 1/8 atau oli kulkas satu pintu isinya adalah 200 mili ya Bang. Oli wajib diganti apabila satu, kulkas tersebut mengalami kebocoran evaporator. 2, kompresornya macet. 3, kompresornya nyetrum ya. Ini wajib Anda lakukan penggantian. SOP-nya seperti itu. Ini olinya teman-teman ya, udah bercampur dengan air ya, dan sudah berkurang saldonya. Olinya apa Mas Andre? Olinya adalah oli R134. Masuk dapat? 200 mili ya. Nah, segini. Cara masukinnya gimana? Gampang banget nih. Oke, habis itu kita colokin teman-teman. Colokin dapat? Colok. Nah, habis itu, nih perhatikan, ini kan pipa, ini pipa apa nih? Pipa isi freon, ini pipa buat ngisap. Ini tahan pakai tangan, paham? Tekan, kemudian ini ditempelin. Nah, tuh kesedot tuh, kan abang sedot. Nah, oke. Dari sini juga bisa. Masukinnya dari pipa pengisian freonnya teman. Masukinnya dari pipa pengisian freon. Nah kayak gini. Dari pipa pengisian freon masuknya ya, jangan dari sini. Dari pipa pengisian freon. Nah, hari ini kita solasi dulu Bang, biar kedap. Biar kedap udara ya teman-teman ya. Kedap udara. Oke. Ingat 200 mili. 1 2 3 colok. Tutup yang ini. Mulai tempelin. Nah, tuh kesedot tuh. Kelihatan nggak Bang kesedot Bang? Ya. Nih yang buat ngisi freon ya. Nah, tuh. Yang buat ngisi freon teman-teman nih. Yang buat ngisi freon yang di apa nih, yang dikasih oli ya, teman-teman, kayak gini. Nanti dia nyedot sendiri. Nanti dia nyedot sendiri nih. Nah, tuh. Nah, ini kan 180. Kita tambahin lagi dikit jadi 200. Intinya kita kasih 200 mili. Nah nih. Nah tuh aus ya. Oke. Nah seperti ini. Nah habis ini kita bisa lepas yang ini. Kalau udah kesedot semua ini kita bisa lepas pakai tangan. Nah seperti ini.
Jangan lupa kita tes tuh pressnya. Ingat, kalau ngetes press, tekan pressnya, tahan 10 detik. Kalau 10 detik tangan nggak kuat, berarti bagus bang. Tahan. Nah nih, tangan kita nggak kuat. Dalam waktu 10 detik tangan kita nggak kuat, berarti ini mesin bagus. Nah nih, 1, 2, 3. Wah, 3 detik aja udah nggak kuat bang. Lepas. Nah, ini pertanda bahwa mesin kita masih bagus, masih seger. Ya, kalau misalnya ada oknum yang bilang mesinnya rusak pak, tar dulu mas, saya tes dulu. Nah kayak gini cara ngetesnya. Potong pipa 1, potong pipa 2, potong pipa 3, kemudian dicolokin dan ini ditahan. Nah, kalau dalam jangka waktu 10 detik tangan anda nggak kuat, berarti mesin anda bagus. Berarti oknum itu pembohong bang. Oke, berarti oknum itu bohong. Nah nih, tahan, lepas, tahan. Nah lepas, oke, cabut. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tatum, ketik aja di Google Map Andre Tatum.